Kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, beserta para narasumber kami, Tanaman Pangan Kementerian Pertanian atau yang mewakili, Direktur Serealia Kementerian Pertanian atau yang mewakili, yang hadir via Zoom, Bapak Kepala BPSD Jawa Tengah atau yang mewakili, Direktur PT Sanghyang Sri atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, laporan tanggung jawab BPD. Yang kelima, sambutan sekaligus pembukaan. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan fokus group discussion model desa mandiri benih yang akan kita laksanakan senantiasa mendatangkan ridho dan keberkahan. Izinkan saya memimpin doa dalam jalan yang Kau ridhoi. Berikanlah kami keikhlasan dalam berbuat, ketulusan dalam bekerja, serta kemudahan dalam mencapai tujuan bersama demi kemajuan pertanian di Kabupaten Brebes tercinta. Kami Bapak Ibu yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala BNPB Padi, Direktur Pertanian Tanaman Pangan atau yang mewakili, Direktur Serealia Direktorat Tanaman Pangan yang hadir lewat online, Kepala BPSD Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mewakili, dan Manajer PTSHS Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mewakili. Izinkan saya untuk membacakan laporan pelaksanaan Fokus Group Discussion FGD model Desa Mandiri ini. Desa Mandiri ini atau DMB sangat penting untuk ketersediaan benih nasional karena menyediakan benih secara in situ di lokasi, memenuhi kebutuhan benih tepat waktu dan kualitas, meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta mengurangi ketergantungan pada benih impor. DMB memberdayakan petani lokal untuk menjadi produsen benih yang menghasilkan benih berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani, serta berkontribusi pada swasembada pangan nasional bertujuan memenuhi kebutuhan benih di tingkat desa tanpa yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi, Bapak Dr. Tamrin MSI, Selamat datang Pak, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati dari Direktur Serealia atau yang mewakili, dari
DPD yang alhamdulillah hari ini juga hadir dari MPS Kabupaten Brebes, dari Badan Pelaksana Pembangunan Desa dari Inovasi Daerah Kabupaten Tinggi, ada di wilayah yang sedang dan ada di wilayah pesisir, dan itu ada tadinya semua dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kami berharap nanti mungkin setelah dari Losari nanti muncul Desa Mandiri Benih lagi di wilayah dataran sedang, berikutnya nanti muncul lagi Desa Mandiri Benih di wilayah dataran tinggi, yang tentunya kalau dari hasil analisa kami ini untuk sementara uji coba dari teman-teman bidang tanaman pangan yang sudah dilakukan melalui program display varietas, itu ternyata ditemukan jenis yang berbeda-beda. Ini yang kami harap nanti mungkin berharap sekali dari BRN tadi, tanaman tadi bisa ditindaklanjuti Pak. Jadi kalau kami bicara sumber pangan, kalau benih ini bisa diselesaikan, hanya sumber pangan itu kecil kalau bisa dicapai Pak. Apalagi kalau bicara. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam waspada. Kalau dari Kementerian selalu Pak, salam waspada. Apalagi kita sebentar lagi sudah waspada, silakan diumumkan oleh Pak Menteri. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu saya mengucapkan sebagai insan yang beragama dan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia rahmat hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat strategis ini di dalam rangka untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu fokus gratifikasi dengan model desa mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya sebelum saya menyampaikan semacam beberapa arahan-arahan, saya pertama-tama dulu Bapak Ibu sekalian menyampaikan program yang luar biasa oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pertanian. Ini perjuangan petani kita di seluruh Indonesia, ya, melalui kebijakan keputusan Menteri Pertanian nomor 1117, ya, tahun 2025, yaitu pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi HET pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Dan ini saya kira baru pertama kali dalam sejarah ada penurunan. Biasanya kalau pupuk itu naik terus setiap 2 tahun ada kenaikan, setiap 2 tahun ada kenaikan. Tapi selama pemerintahan, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto setahun ini semua diturunkan Pak. Kecuali harga eceran gabah kering panen, beras itu dinaikkan. Ini artinya bahwa betul-betul pemerintah kita sekarang sangat berpihak kepada petani kita sebagai tujuan ketahanan pangan, dan ini sudah dibuktikan di berbagai forum baik di Indonesia maupun di forum internasional bahwa Indonesia insya Allah dalam waktu dekat akan bersumber pangan. Jadi pupuk urea, Bapak Ibu sekalian, saya mengulang kembali, ya, menginformasikan bahwa harga pupuk urea sekarang harganya 1.800 per kilogram. Kemudian harga pupuk NPK Ponka itu 1.840 per kilogram. Jadi rata-rata 20% ya Bapak Ibu sekalian penurunan harga di seluruh Indonesia. Dan ini tentu sangat menggembirakan para petani kita di dalam memproduksi, ya, padi ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sekdi sudah menyampaikan bahwa salah satu instrumen penting di dalam meningkatkan produktivitas yang pada ujungnya akan pencapaian suasembada pangan itu tidak terlepas dari produksi benih. Sebagai akan didesain di seluruh program ini, basisnya adalah kawasan.
dan salah satunya umpamanya adalah bagaimana setiap desa itu bisa mandiri dirinya. Bersama Ibu Dr. Wati Ratna Nurhayati yang sekarang ada di depan, kemudian sebagai pembahas nanti juga bersama Pak Dr. Supriharto, beliau ahli di OPT atau organisme pengganggu tumbuhan tanaman, tumbuhan kan ya, baik. Nah, terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat ya, semangat nggak sih Bapak Ibu sudah datang ke sini? Semangat ya, sehat dan bahagia mudah-mudahan ya. Kita patut untuk bersyukur karena di tengah kita di tengah-tengah kehidupan ini apalagi ya, kita masih diberikan kesehatan gitu ya, diberikan rezeki dan kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Dan sebelum kita mulai dengan pemaparan narasumber, biar semangat, kita tepuk tangan dulu yuk semuanya yuk. Nah, acara pagi ini fokus group discussion model desa mandiri. Bantuan benih padi ya secara nasional, kemudian bagaimana penangkar lokal, penangkar izin itu dapat terlibat di dalamnya. Saya izin sharing bahan ya Bu. Kelihatan ya? Baik, Bapak Ibu, terkait tadi kebijakan stimulan yang disiapkan atau yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mendukung peningkatan produksi. Dalam hal ini kami di Direktorat Agraria ini mengambil dua komoditas utama, yaitu ada padi dan jagung. Padi itu targetnya tahun ini 32 dan tadi sudah disampaikan oleh Pak KBP. Insya Allah kita bisa tembus 34, jadi lebih tinggi 2. Pada RPJMN 2015 sampai 2019 itu ditargetkan Kementerian Pertanian sejumlah 1.000 desa mandiri benih untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas. Tujuannya menumbuh pemberdayaan produsen, memfasilitasi kelompok penangkar, dan meningkatkan kapasitasnya. Nah, kebetulan dulu itu sasarannya adalah daerah yang kesulitan penyediaan benih itu, terutama di daerah yang tertinggal atau afirmatif. Varietas yang dikembangkan varietas tumbuh nasional dan lokal. Next. Mungkin next. Oke, next. Karena kami diberikan waktu singkat, kami next saja ya. Kami akan membahas sekilas tentang evaluasi dan keberhasilan mandiri benih yang tahun 2015 sampai 2018. Kebetulan ditargetkan itu sejumlah 1.338 unit. Namun terrealisasi secara nyata bagian besar masih diproses dari luar. Nah ini produktivitas kita memang sudah kisaran 5,7. Mungkin ada juga yang kesulitan sampai ke mitra gitu kan ada yang kesulitan. Karena pengalaman kami mendampingi. Sebagai petani sudah lama Bu, saya hampir 15 tahun sebagai petani dan petani padi yang saya maksud, jadi ngerti sekali tentang mungkin budidaya padi, dan saya menginjak sudah mengacu kepada mekanisasi Bu. Mekanisasi dalam arti saya dalam budidayanya sudah menggunakan traktor roda 4, transplanter dengan drone juga dengan ini, jadi saya tertarik dengan mekanisasi. Makanya saya lebih tertarik lagi seandainya operasi LLPI ini merupakan sebagai salah satu program desa mandiri benih yang nanti maksudnya itu pemasarannya itu akan diterima gitu loh Bu. Jadi permasalahan di produksi nggak ada masalah Bu. Baik mungkin secara fasilitas mungkin dari BPSB Pemalangan juga. Cuma kami di luar Bapak juga dari BNAD dan juga
bagi teman-teman atau peserta yang ada di sini. Terima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengetahuan bareng-bareng ya. Jadi memang mari bersama karena kita sesuai harga umum setempat pada saat panen ditambah insentif atas pengolahan pertanaman secara intensif. Kemudian terkait dengan distribusi panen pasca panen atau panenan ke gudang kami harus terjadwal dan kita beri waktu untuk masuk ke gudang kami. Nanti diganti ya, DMB berbasis korporasi mandiri dan berkesinambungan mendukung swasembada pangan. Ini judul rumusan yang kita hasilkan. Tadi ada masukan dari Bu Retno, berbasis korporasi. Jadi mohon izin Pak, karena ini nanti kita tandatanganin oleh para pihak. DMB berbasis korporasi mandiri dan berkesinambungan mendukung swasembada pangan. Apakah setuju para perumus dan juga narasumber? Setuju. Oke. Dari model itu